Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu fil haqiqati mubtada. Salatu wassalam ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza wal wafa. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Surau Baitur Rahman beserta segenap pengurus, segenap jamaah surau, Bapak Ketua RT kalau ada RT kah? RT 23, Bapak Lurah kalau ada, Bapak Camat kalau ada, Ibu Bupati kalau ada, pembawa acara, panitia pelaksana, akhina fillah Ustadz Muhammad Arsyad yang dengan semangatnya menjemput saya masih dirinding acara, beliau sudah di majelis. Ternyata beliau pakai mobil baru. Biasanya kalau pakai motor nggak berani jemput, Bu. Ini pun nawarkannya getol. Saya jemput aja, Guru. Saya jemput, saya tunggu. Saya bilang saya naik motor aja. Jangan, saya tunggu. Oh, beliau mobil baru. Alhamdulillah. Dan juga khilafillah kelompok sholawat, majelis taklim dan sholawat ad-damawi yang mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini sudah lebih separuh. Mudah-mudahan tangannya masih bertahan, suaranya masih bertahan. Karena Ad-Damawi ini, Pak, mereka melaksanakan Maulid Arba'in. Jadi sebelum Maulid masuk, bulan Maulid, mereka sudah keliling satu rumah dari rumah dengan jamaahnya sampai 40 malam. Jadi nabuhnya itu 40 malam, suaranya 40 malam. Pulangnya jam 12 malam. Itu kalau dikurangi nggak ngopi. Kalau biasanya saya ajak ngopi bisa jam 2 malam pulangnya. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini biasanya saya kalau ceramah itu bawa amplop banyak, Pak, ada 10 kadang. Tapi malam ini saya nggak punya modal. Saya mau ambil kantong saya, isinya 100.000. 100.000 saya kasihkan, tapi katanya kalau 100 ini dikasih bisa dikali 10 jadi 1 juta. Gak apa-apa ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini. Maulid yang pertama, kata Pak Ketua, di Surau Baitur Rahman. Belum pernah maulid. Salawat dan salam yang senantiasa kita haturkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, sahabat dan mengikut beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa saya selalu bertanya, ceramahnya sampai jam berapa? Bu, sampai jam berapa? Jam 11. Sampai jam berapa, Pak? Sebut aja, nggak apa-apa. Sampai jam berapa, Bu? Jam 10. Yang jam 11 mana yang jam 11? Angkat tangan.
Sampean jalan dulu, beri nasi ayam kremes, nasi lalap, kemudian bawa kopi, es jeruk, soda gembira, nanti tak ladenin sampai jam 11. Sampean enak jambang ngam, saya teriak-teriak. Sampai jam 11, satu pulang bawa kotakannya, tinggal kita berdua jam 11 di sini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, jam 10 ya. Sekarang sudah 9.25, berarti tinggal 35 menit. Kalau lebih dari jam 10 saya kena penalti. Kalau minta nambah berarti tambah kuota data. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya tadi saya baca undangannya itu Bapak Ketua namanya Abdul Thalib. Sama pembawa acara Abdul Muthalib. Kira-kira yang benar yang mana nih Pak? Abdul Thalib apa Abdul Muthalib? Abdul Thalib, bukan Abu Thalib. Beliau pengurus surau. Bapak orang Bugis Jawa? Oh, sama saya Banjar. Alhamdulillah saya sekarang jadi warga Gunung Panjang. Dulunya saya jadi orang warga Jalan Anggur, sekarang sudah tinggal di wilayah Gunung Panjang. Tinggalnya di Jalan Padat Karya kalau dari sini, kalau dari sana Taman Ria namanya, Bukit Ria. Tapi saya paling jarang lewat sini karena di sini walaupun cuaca panas tetap jalannya becek. Walau panas tetap becek jalannya di sini. Apalagi kalau hujan. Mudahan cepat selesai. Gak debu lagi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi. Kalau Abu Thalib pamannya Nabi. Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi, ayah daripada Abdullah. Abdullah ini orang tua Nabi, ayahnya Nabi. Beliau pernah bernazar, kalau saya punya anak laki-laki 10 orang, maka saya akan korbankan yang paling bungsu. Orang Arab jahiliyah, orang-orang Quraisy itu Pak, mereka paling bangga kalau punya anak laki-laki. Karena kalau punya anak laki-laki, martabat mereka, derajat mereka akan tambah naik di masyarakatnya. Tapi kalau punya anak perempuan, mereka akan dihinakan. Makanya orang-orang jahiliyah Quraisy itu, mereka kalau lahir anaknya perempuan, mereka langsung kubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena dianggap aib. Ini sebelum Nabi kita Muhammad SAW membawakan agama Islam. Jadi Abdul Muthalib ini punya anak 9 laki-laki. Dalam riwayatnya beliau punya anak 16, 6 perempuan. Nah giliran yang ke-10, lahirlah istrinya Abdul Muthalib ini mengandung seorang anak yang ternyata anaknya ini laki-laki. Termenung Pak Abdul Muthalib. Termenung apa? Ingat kejadian yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih Nabi Ismail. Tapi kata Abdul Muthalib, Ismail disembelih karena ibadah kepada Allah. Tapi aku, anakku lahir nanti yang ke-10 laki-laki pun akan aku sembelih karena aku gengsi, karena pernah bicara di hadapan orang banyak. Kalau aku punya anak laki-laki 10, maka yang bungsu akan aku korbankan. Termenung Abdul Muthalib. Ini bakalan disembelih anak laki-laki Pak. Begitu lahir yang namanya Abdullah, orang tua Nabi. Lahir Abdullah ternyata beda modelnya daripada yang lain. Kalau yang lain agak hitam, agak sangar, agak jelek, agak pendek. Termasuk Abu Lahab itu kan anaknya Abdul Muthalib, Abdul Uzza itu. Yang Abdullah ini lahir orangnya gagah, paling putih, paling gagah. Begitu dia beranjak mulai remaja, dia sangat mengeluarkan pamornya. Dan bahkan ketika Abdullah ini dalam riwayatnya meminang Sayyidah Aminah, Aminah ibu Nabi,
Ketika meminang Sayyidah Aminah dan terjadilah di situ ikatan pernikahan, itu ada riwayat mengatakan tidak kurang dari 300 perempuan Makkah meninggal secara mendadak. Mati. Kenapa? Abdullah ini orangnya luar biasa. Kenapa? Karena Abdullah ini bawa Nabi kita Muhammad SAW dalam sulbinya. Nah, Abdullah bakalan dikorbankan. Orangnya gagah, paling disayang oleh Abdul Muthalib. Ini kenapa ceritanya jadi anak-anaknya Abdul Muthalib? Ini gara-gara ketua pengurus surau. Padahal arahnya tidak ke situ tadi Pak Haji. Nah, akhirnya Abdullah ini pun dikorbankan, tapi diganti dengan banyak unta pada waktu itu. Kalau tidak salah 100 unta gantiannya Abdullah ini untuk membayar nazarnya Abdul Muthalib ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang dahulu tuh banyak anak. Banyak anak tambah bangga. Kalau anak perempuan dibunuh hidup-hidup, sudah lahir tapi dibunuh. Kalau anak sekarang, kalau banyak anak, dia beranggapan tambah banyak beban. Banyak beban dia pikirkan anak sekarang. Anak sekarang belum lahir sudah dibunuh Pak dalam perutnya. Ya, sudah dijatuhkan, sudah digugurkan. Ini lebih berat daripada jahiliyah dahulu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok berubah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyaran la kal bashar, manusia yang tidak seperti manusia biasa. Rasulullah itu manusia, beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau punya istri, nikah, kawin. Beliau berjalan kaki tidak terbang. Beliau bercanda dengan kawannya, dengan sahabatnya. Rasulullah itu manusia, la kal bashar, tapi tidak seperti manusia biasa. Bu, lihat saya enggak Bu? Lihat. Jangan lihat HP, lihat saya dong. Pernah hamil? Pak, pernah hamil? Hamil aja nggak pernah, apalagi melahirkan. Kenapa berani sama istrinya? Bu, pernah hamil? Pernah melahirkan? Sakit? Sakit? Gak ada yang nyahut. Hamil enak apa enggak? Terus terang aja. Hamil enak apa enggak Bu? Enggak enak, tapi pengen hamil lagi. Kata ibunya, selama saya bisa hamil, meninggalkan bapak nambah anak daripada nambah istri. Ya, betul kan? Selama saya bisa hamil, bapak lebih baik nambah anak daripada nambah istri. Hamil tuh gak enak. Orang hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, oek. Ya. Cium bau bawang gak enak. Bawang mentah, bawang goreng, semua gak enak rasanya. Kadang-kadang nyeleneh, tengah malam minta carikan buah mangga, tokonya tutup semua. Keliling suami mencarikan. Nanti begitu dapat mangga pulang gak kepengen lagi, dia pengen buah kecapi lagi, jalan lagi suami. Ini bawaan orang hamil. Kadang-kadang juga semena-mena istrinya, mentang-mentang hamil dituruti terus, mintanya yang aneh-aneh. Gak ada di berau pun juga diminta. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Ini perut sudah mulai berubah. Semua kekuatan tubuh dikumpul di perut. 7 bulan, 8 bulan, ini semua serba salah. Baringnya salah, telentang salah, miring kanan salah, miring kiri salah, tengkurap apalagi. Ya. Baring aja salah, telentang aja salah, apalagi kalau tengkurap. Orang hamil 8 bulan. 9 bulan, ini tambah sakit, sudah pinggang sakit, semua sakit. Tahu Pak kalau begitu hamil? Pernah nggak istrinya cerita kayak gitu? Nggak pernah, tanya Pak. Jangan datang ke rumah sudah istri satu digembung, satu digandeng, satu digendong, datang ke rumah suami marah-marah lagi. Hamil tuh nggak enak. Tapi apa kata Rasulullah?
Orang yang hamil setiap harinya, walaupun dia sholat cuma 2 rakaat sholat sunatnya, tapi itu sholat 2 rakaat lebih tinggi derajatnya 80 kali lipat sholat sunat 2 rakaat dibandingkan orang yang tidak hamil. 2 rakaat setiap hari, dan setiap hari dia selalu dicatat oleh Allah pahala malam, sholat tahajud, ibadah malam, baca Quran. Siangnya dia dicatat selalu berpuasa sunnah setiap harinya mulai awal hamil. Makanya Pak, kasih hamil aja istrinya terus-terusan biar banyak pahalanya. Ketika dia merasakan sakit perutnya mau melahirkan, lahir enak dong, lahiran sakit. Di dalam ilmu lahir itu dikatakan orang melahirkan itu sakitnya bagaikan tulang dipatah 54. Ini tulang di tubuh kita dipatah 54, Pak. Itu sakitnya orang melahirkan. Makanya jangan berani sama emaknya. Sakit antara hidup dan mati dia melahirkan. Kenapa? Karena anak-anak ini, janin ini dia membuka tulang. Tulang yang mestinya sempit dibuka sama dia. Ini sakitnya bagaikan 54 kali patah tulang. Antara hidup dan mati, darah berceceran, dia melahirkan anak-anak kita. Sakit. Setiap kali dia merasakan sakit, ketika ketubannya berisi. Tahu kalau ketuban itu sakit, Pak. Kita mencret aja sakit. Itu ketuban antara mau mencret, mau semuanya rasanya masuk di situ. Begitu ngisi sakit. Setiap kali itu dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah, mati hidup lagi. Pahalanya. Tarik lagi sampai dia ngejar keluar anak. Selesai dia dapat pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi kebanggaan nanti, Pak. Banyakkan pahalaku pada pahalamu. Ya. Makanya perempuan itu, Pak, manusia yang ditawari terserah mau masuk surga pintu mana, itu hanya perempuan. Istri bapak, istri saya juga terserah mau masuk pintu mana, karena ini perjuangan perempuan. Udah, berapa pahalanya? Kemudian setelah itu anak kita lahir, dia nete anak kita. Makanya Bu, kalau bisa jangan dikasih susu sapi. Nanti anaknya kayak sapi kelakuannya. Ya. Kasih ASI. Ini kadang-kadang karena menjaga kondisi tubuh supaya jangan berubah apa macam, anaknya cuma dikasih dot terus. Sampai umur besar dikasih dot. Tuh dot isinya susu sapi. Sedikit banyak nanti anak kita ini niru kayak sapi, Pak. Ketika kita seorang ibu ini menyusui anaknya, setiap tetesan air susu yang dikeluarkannya, maka tetesan itu di akhirat akan menjadi cahaya, cahaya, dan cahaya. Ketika dia melihat cahaya ini dia kaget. Dari mana datangnya cahaya? Yaitu dari setiap tetes air susu yang ia berikan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang basyaran lakal basyar. Manusia tidak seperti manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahamalathu bi riayatillahi kama warada anha hamlan khafifa la tajidu lahu siqala wa la tashku minhu alaman wala ilala. Inilah Nabi kita. Ketika Nabi kita ini ibunda beliau hamil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perut ibunya. Hamilnya itu fahamalathu bi riayatillah, hamilnya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Sayyidah Aminah ketika hamil merasa berat, tidak ada ketika beliau ngidam kerasa mau mual-mual, tidak ada seperti orang bawa kelapa ke sana kemari. Hamilnya hamlan khafifah,
hamilnya itu hamil yang ringan. La tajidu lahu siqala, tidak ada berat sama sekali. Wala tashku, tidak pernah mengadu minhu alaman wala ilala, rasa sakit. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hamilnya aja sudah beda, Pak. Mulai hamil sudah beda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berat hamil susah payah, Nabi kita tidak. Dan keajaibannya ketika Nabi kita Muhammad SAW lahir, semua anak orang-orang hamil pada waktu itu, ketika Nabi kita ini hamil, Nabi kita ini dalam perut ibunya, semua perempuan yang pada waktu itu sedang mengandung, anak-anak mereka semuanya laki-laki. Karena laki-laki pada waktu itu mengangkat martabat. Jadi hamil semua laki-laki, tidak ada yang perempuan. Ketika Nabi kita Muhammad SAW ini pun juga dikandung oleh ibunda beliau. Basyaran la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Ini ketika hamil. Pak, ini uang. Uang terbuat dari apa? Kertas. Kertas uang dengan kertas biasa, mau tebal seberapapun juga banyaknya, berhargaan mana? Uang. Uang. Uang beda warnanya, beda harganya. Ini mohon maaf karena bawanya ratusan ini tuh. Padahal biasanya contohnya 50, 20, 10. Ini salah satu contoh bagaimana Nabi kita Muhammad SAW basyaran lakal basyar, manusia tidak seperti manusia biasa ini. Contohnya kita ambil dari uang, sama-sama kertasnya tapi nilainya sudah berbeda. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kenapa mengagungkan Nabi, kenapa harus bergembira dengan lahirnya Nabi, Nabi itu manusia seperti kita, tapi manusianya tidak seperti kita, Pak. Tahu batu bata kan? Batu bata tahu? Berapa satu harga batu bata? 1.000. Sekarang apa? Nabi kita Muhammad SAW basyaran lakal basyar bal huwa kal yaquti fil ahjar. Nabi kita manusia tidak seperti manusia, bahkan Nabi kita seperti batu yakut di antara bebatuan yang lainnya. Tahu batu yakut? Nah, tahu? Kamu nggak pakai cincin sih. Ini batu apa nih? Merah delima. Batu yakut warnanya kuning. Iya. Macam-macam tingkatannya. Batu yakut sebiji sebesarnya segini dibandingkan dengan batu bata yang 20 kali 10, mana mahal harganya? Hah? Batu kali 1 truk mana mahal harganya dengan batu yakut sebiji? Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan manusia biasa aja, Nabi Muhammad itu biasa manusia orangnya, tapi basyaran lakal basyar. Itu tadi sudah perumpamaannya. Kal yakut bainal ahjar, seperti batu yakut di antara bebatuan yang lain. 1 truk sampean beli batu, tapi dengan yakut sebiji, mahalan yakut. Ada orang bikin cincin batu bata. Ada mau? Nanti minta sama suaminya biar beda daripada yang lain. Viral sampean. Nggak perlu main TikTok, viral sudah. Pakai aja batu bata bikin kalung gitu. Langsung viral ya. Dan sekarang banyak orang pengen viral ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. 2. Ketika Nabi kita Muhammad SAW beliau dilahirkan, wahina baraza Rasulullah SAW baraza rafi antarafahu ila sama. Nabi kita ketika lahir, kalau anak kita lahir lewat mana? Keluarnya lewat mana? Pokoknya situlah sudah. Anak kita lahir lewat situ. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Ini operasi sesar pertama, tapi yang operasi otomatis. Allah bukakan di pinggang sebelah kanannya Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Dari situlah Nabi kita Muhammad SAW itu keluar ketika lahir, bukan dari hutan belantara itu. Bukan dari situ. Beda Nabi kita, keluarnya sudah beda. Oh, anak saya juga beda, tapi sampean bayar 10 juta, Pak. Ya, kalau mau sesar 10 juta.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wulida maktunan makhulam maktu azurrah. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Beliau lahir dalam keadaan makhulam, sudah bercelak matanya. Maktunan, sudah disunat. Maktu azurrah, Nabi kita sudah putus tali pusaranya. Beda dengan yang lain. Tidak ada, sudah tidak cukup cerita. Makanya begitu banyak para ulama-ulama mengarang buku-buku maulid, manakib sejarah tentang Nabi kita Muhammad SAW untuk menceritakan bagaimana keagungan manusia mulia ini, yang alhamdulillah kita ini semua termasuk daripada umat beliau, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan bentuk tubuh beliau? Pertanyaannya, siapa nabi yang paling tampan? Bu, nabi yang paling tampan siapa, Bu? Nyaring-nyaring aja nggak apa-apa. Atau kalau perlu saya yang keluar situ. Siapa nabi yang paling tampan? Nabi Yusuf. Ya, paling terkenal sudah Nabi Yusuf alaihissalam, manusia nabi paling tampan. Bahkan dalam riwayatnya, penduduk kota Mesir itu, Pak, ketika Nabi Yusuf menjabat Perdana Menteri, ketika Nabi Yusuf menjabat jadi Perdana Menteri, orang kota Mesir itu pernah tidak makan selama 4 bulan dan mereka tidak merasa kelaparan. Begitu mereka lapar, mereka menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Pandang wajah Nabi Yusuf, kenyang perutnya. Nabi Yusuf. Bahkan dalam riwayatnya apa? Para ibu-ibu petinggi kerajaan ketika mereka motong buah mangga, buah macam-macam, itu mereka tidak merasa jari-jarinya terpotong ketika melihat, memandang wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Saking gagahnya Nabi Yusuf. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala turunkan ketampanan ini 100%. Kayak telur turun ke bumi 100%. Potong separoh 50%, kemudian yang separoh ini belah 2 jadi 25%. 25% ini dikasihkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam sendirian. 25% dibagi kita semua ini, Pak. Orangnya yang miliaran triliunan ini dibagi yang 25% tadi. Makanya ada yang hidung mancung, ada yang pesek, ada yang hitam, ada yang kribo. Ini kena 25%, tergantung doanya yang bikin aja lagi nih, Pak. Kalau yang bikin ini kalap orangnya, langsung aja gak peduli doa-doaan, langsung lahirnya kayak Ucup Baba. Mohon maaf Bang Ucup, maksudnya tidak demikian. Doa, jadi perlu kita doa tuh banyak-banyak, Pak. Mulai kita bikin nikah, hamil, itu doa jangan berhenti. Minta kepada Allah supaya anaknya ini lahir menarik, indah dipandang, qurratu a'yun, enak mata sejuk memandang, tidak nakal, suka mengaji, dan seterusnya. Makanya doa itu setiap kali mau bikin anak jangan lupa doa, tapi doanya jangan ditempel di kamar tidur. Nanti dibaca anak, ditulis di tempat ranjang. Allahumma jnibna syaitan wajnibis syaitan ma razaqtana. Doa mau tidur. Tahu tuh doa apa? Tahu doa apa? Nanti dibaca sama anak ibu. Dibaca doa mau tidur. Allahumma jnibna syaitan wajnibis syaitan ma razaqtana. Biasanya kalau di meja makan kan ada tulisan doa mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Begitu dia sekolah ditanya sama ibu gurunya, siapa yang hafal doa mau makan? Saya, Bu. Allahumma barik lana. Siapa doa mau masuk toilet? Saya, Bu. Siapa yang hafal doa mau masuk masjid? Saya, Bu. Siapa yang hafal doa mau tidur? Saya, Bu. Baca Allahumma jnibna syaitan wajnibis syaitan ma razaqtana. Ini kalayaknya nggak tahu doa apa ini. Itu perlu dihafal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitulah ketampanan ini
100% potong bagi 2, 50, 50. Yang 50 bagi 2, 25% Nabi Yusuf, 25% semua manusia mulai Adam sampai kiamat, 50%-nya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu tidak bisa dipandang. Dipandang itu Pak terlalu indah untuk dinikmati. Makanya Nabi itu kalau dipandang, orang-orang perempuan-perempuan Madinah itu kalau mau mandang tuh mereka pasti lewat tirai. Sahabat nunduk kepada Nabi karena tidak sanggup melihat pancaran cahayanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa terkenal Nabi Yusuf yang tampan? Karena Allah Subhanahu wa taala buka semua hijab ketampanan Nabi Yusuf ketika berada di dunia. Sementara ketampanan Nabi kita Muhammad SAW hanya dibuka satu dan sisanya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang aslinya. Bagaimana tampannya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang pandang Nabi Yusuf aja bisa kenyang perut, apalagi ketika memandang wajah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa biasanya doa selamat? Warzuqnan nazara ila wajhikal karim. Ya Allah, kami minta doa, kami minta rezeki supaya bisa memandang wajah Nabi Muhammad dan memandang wajah-Mu ya Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang ketampanannya. Bahkan ada seorang istri sahabat. Ketika beliau lewat Nabi Muhammad lewat jalan. Jadi balik rumahnya tiranya beliau bilang, kalau nanti suamiku meninggal, aku ingin jadi istrinya Nabi Muhammad. Suaminya ada di belakang, Pak. Suaminya ada di belakang. Kenapa? Melihat wajah Nabi Muhammad SAW, akhlaknya, perangainya. Nah ini bentuk tubuh. Itu baru satu wajah. Bagaimana cahayanya, bagaimana riho irkihi, bagaimana bau keringatnya Nabi Muhammad SAW yang basyaran lakal basyar ini. Nabi Muhammad SAW ketika beliau setiap kali pulang berperang, pulang musafir, ini istri beliau selalu siap-siap dengan lapnya, ngelap itu keringatnya Nabi Muhammad SAW, kemudian diperas, dimasukkan ke dalam botol. Kenapa? Karena keringatnya Nabi Muhammad SAW itu lebih wangi daripada ambar kasturi. Apalagi kalau cuma egnar, apalagi kalau cuma bunga tanjung, apalagi minyak duyung, orang mati harum, Pak. Ini keringatnya Nabi. Makanya keringat zuriatnya Nabi Muhammad SAW pun sampai sekarang saya belum pernah mencium bau tidak sedap daripada zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Para habaib itu keringatnya nggak bau. Kenapa? Karena dalam darah mereka itu ada darahnya Nabi kita Muhammad SAW. Coba banding suami sampean habis kerja pulang ke rumah, ambil lapkan keringatnya, peras, nggak usah diperas juga nggak apa-apa, langsung dinikmati aja. Kayak apa? Yang mau dari kantor kah, mulai dari sawah kah? Coba beda gak dengan Nabi Muhammad? Kalau sama hebat berarti. Kecuali dia makan parfum tiap hari, sarapan parfum, gosok gigi pakai parfum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah cium liur sendiri? Rais, liur sendiri pernah cium enggak? Busuk. Jangankan liur orang, liur kita sendiri aja Pak, rasanya kalau sudah keluar dari batas mulut, apalagi eces waktu tidur, nggak ketolongan sudah. Warikul Mustafa yashfil alim. Air liurnya Nabi Muhammad SAW itu mampu mengobati semua penyakit. Ditanya mana dalilnya? Dalilnya cukup dengan Qatadah.
Ketika berperang Qatadah ini matanya kena tombak, lepas jatuh ke tanah, diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam matanya Qatadah, dimasukkan lagi, kemudian dikasih air liur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mata kembali seperti normal, seperti biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu liurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada nama istilah tahnik. Kalau anak kita mau ditasmiyahi, itu biasanya dikasih madu atau dikasih kurma. Kemudian kurmanya ini diemut-emut sama orangnya, kemudian dikasihkan sedikit bercampur liur dengan liurnya orang yang soleh. Harapannya agar mendapatkan keberkahan daripada liurnya orang soleh. Tapi lihat-lihat juga orangnya yang solehnya, Pak. Kalau orangnya lagi batukan jangan mau. Orang jangan mau. Kita minta air bisa ditiup sama orang soleh, minta air. Supaya apa? Dapat keberkahan dari doanya atau dari apa yang keluar daripada mulutnya orang yang soleh ini. Tapi ya sekali lagi ingati di hati orang solehnya. Kalau orangnya lagi positif corona jangan diminta airnya. Bapak Ibu sekalian, sudah negatif kan? Ini Ustadz Arsyad ini spesialis mayat corona. Antara hidup dan mati perjuangan beliau. Sekarang sudah mulai damai. Alhamdulillah, mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, normal kembali kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jam 10 pas kurang. Baik. Nama kurang lebih. Lebih ada lebihannya. Biasanya yang minta lebih ini tukang jual kah, tukang beli. Bapak Ibu sekalian yang ini air liur. Bagaimana dengan darahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah suatu ketika Nabi ini dibekam. Tahu bekam? Bekam itu pengobatan nabawi. Obatnya orang Islam itu dibekam, yang ditusuk pakai jarum. Tapi nusuknya tidak sampai tembus daripada kulit, karena yang diambil darah yang ada di dalam kulit. Dibekam. Nah, ketika Nabi Muhammad ini dibekam, beliau suruh seorang sahabatnya untuk membuang darah bekam. Kata Rasulullah, buang darah bekam. Kemudian pergilah sahabat ini membawa darah bekamnya Nabi kita Muhammad SAW. Dibawa. Kemudian lama baru kembali. Ditanya oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai sahabat, darah bekam sudah dibuang apa belum? Dijawab oleh sahabat tadi, wahai Rasulullah, darah bekammu sudah aku minum ya Rasul. Ini darahnya Nabi, Pak. Kalau darahnya kita jangan jadi kuyang nanti sampai. Apa kata Rasulullah? Darahmu sudah bercampur dengan darahku, engkau tidak akan dibakar oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini darahnya, dan banyak lagi cerita tentang kelebihan daripada jasadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Terus bagaimana dengan sifat Nabi? Ini yang paling penting dalam setiap kali peringatan Maulid Nabi adalah kita disuruh untuk mari kita menetapkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini selalu ada dalam setiap peringatan Maulid. Kata ketua surau tadi menghubunginya mendadak. Saya lagi siap-siap buat pengajian maghrib, ternyata saya dihubungi untuk ceramah Maulid malam ini. Makanya nggak sempat bikin fotonya, Bu. Nggak ada foto kan. Jadi foto sendiri aja, mumpung saya masih berdiri di sini. Akhlak ini yang paling penting dalam setiap kali peringatan Maulid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita ini sehari-hari pernahkah bercerita tentang akhlaknya Nabi Muhammad kepada anak-anak kita? Kita sudah 1,5 tahun lebih bersama anak-anak di rumah, tapi pertanyaannya, pernahkah kita bercerita tentang bagaimana adabnya, bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW? Pernah tidak? Cerita tentang Nabi itu seperti ini, Nabi itu seperti ini, Nabi itu seperti ini. Pernah tidak, Bu? Atau jangan-jangan sampean cuman sibuk kanan, kiri. Sama anaknya berdua main TikTokan terus tiap hari, upload lagi. Bapaknya sibuk, anaknya juga sibuk. Ada yang sibuk main PUBG, ada yang main FF, ada yang main ML. Apa lagi?
Sibuk Pak, 1,5 tahun. Baru kita ini bisa nggak bisa harus anak kita megang HP. Ini masalahnya. HP butut kita nggak terpakai lagi. Makanya habis Isya kita asar sudah siap. Dandan. Ya Bu. Foto cermin yang tinggi sebadan. Muka belakang berputar dilihati, parfum cas cus, ada sedikit sini dibaiki. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu yang di Inggris. Tapi sebagian ada sudah yang pindah ke sini. Giliran orang miskin yang berurusan ke kantor, Pak mau bikin KTP, mulai pagi, sore, besok suruh datang lagi, belum selesai. Ini zaman terbalik, Pak. Akhlaknya Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi kalau orang miskin itu yang diutamakan, bahkan sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang miskin. Nabi minta sebagai orang miskin, dan doa ini tidak pernah kita amalkan, Pak. Belum diamalkan sudah miskin duluan. Allahumma ya Allah jadikan aku orang miskin. Ya Allah bangkitkan dalam miskin. Ya Allah kumpul halau aku nanti di akhirat bersama dengan orang-orang miskin. Jangan kamu amalkan ya Rais, belum kamu amalkan dan miskin duluan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Akhlak beliau, dipanggil orang miskin segera mendatangi. Ini kadang-kadang giliran orang miskin yang meninggal. Tahlil qul huwallahnya cuma 3 kali. Qul huwallahu Allahu samad. Begitu tahlilnya la ilaha illallah 25 kali aja cukup. Semua dilewati tahlilnya. Begitu orang kaya tahlilnya beribu sampai menguyak yang menunggu ini selesai. La ilaha illallah. La ilaha illallah, yang meninggal orangnya kaya. Ini yang terbalik zaman sekarang, tapi tidak semuanya. Tapi ini justru yang mestinya kita jauhi sebagai orang-orang yang dihajatkan oleh masyarakat, oleh umat. Giliran di sana ada pengajian, orang kaya di rumahnya bagus. Pengajian yang di sini libur dulu, aku ada undangan di sana. Ya janganlah, ya Bu. Ini akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Begitu beliau dipanggil orang miskin, beliau selalu siap mendatangi dan lebih cepat daripada mendatangi orang kaya. Apalagi di antara akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW, beliau hilmau wa rifqa. Beliau itu orangnya hilim, lambat marah dan suka lemah lembut. Nabi itu pernah ketika jalan dengan istri beliau Aisyah, berjalan berdua. Tiba-tiba di tengah jalan ini disapa oleh orang kafir Quraisy. Apa katanya? Assalamu alayka ya Muhammad. Tahu artinya? Assalamu alayka ya Muhammad. Syam itu artinya racun. Bukan assalamu alayka, tapi assalamu alayka ya Muhammad. Racun atasmu wahai Muhammad, artinya mampus kau Nabi Muhammad. Ini orang Yahudi, orang Quraisy, kafir Quraisy di tengah jalan ketemu Nabi seperti itu. Nabi apa? Nabi cuma menyaut wa alaika. Begitu juga kalau aku kena racun, kamu juga kena racun, wa alaika. Nabi cuma nyautnya begitu. Kalau kita apa, Pak? Tapi apa yang terjadi dengan Aisyah, perempuan begitu dengar suaminya, assalamu alayka ya Muhammad, racun engkau wahai Muhammad, Aisyah langsung ini perempuan modelnya sudah begitu. Jangan coba-coba berani melawan perempuan, biar salah dia benar. Biar dia sain ke kanan, dia belok kiri, jangan coba-coba ditalengi, dilawan kita. Kita datang telat ya, datang telat ke rumah malam. Kita datang telat, kita diserang langsung Pak, padahal kita capek badannya. Badan capek pulang ke rumah, diserang kita, dari mana? Kita belum sempat bicara lagi, padahal kita pulang capek. Ini kalau perempuan, tapi perempuannya bukan yang di sini nggak ada yang demikian. Kalau ada berarti Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi cerita tentang baginda Rasulullah. Terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, fajar, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah.
Ini bukan tidak ada makna. Nabi kita lahir ketika fajar. Fajar ini adalah sebuah cahaya di tengah kegelapan. Cahaya yang muncul di tengah kegelapan. Itulah Nabi kita Muhammad SAW lahir pada fajar. Beliau merupakan satu cahaya yang bersinar, yang akan terus menyinari ketika siang hari di tengah kegelapan subuh. Kemudian Nabi kita lahir 12 Rabiul Awal. Kalau Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi wafatnya tanggal berapa, Bu? Ibu. Ya, hut pula Bapak. Sampai sudah jamnya tuh. Alarmnya bunyi. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, wafat 12 Rabiul Awal. Kenapa Allah taruh di 12 Rabiul Awal? Matikan dulu, Ustaz. Nggak enak lagi sudah berceramah kalau dengar alarm. Kenapa Allah taruh tanggal 12 Rabiul Awal, bukan 1 Muharram, bukan lainnya? 12 Rabiul Awal ini menggambarkan bahwasanya Nabi lahir akan membawa 12 ajaran, 5 rukun Islam, 6 rukun iman, dan 1 rukun ihsan. Hafal rukun Islam? Hafal. Rukun iman hafal. Rukun ihsan hafal. Ini ajaran Nabi. Ini yang beliau bawa kepada kita. Kita mesti melaksanakan rukun Islam. Bagaimana kita membaca 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Kemudian itu tidak akan sempurna kalau tanpa dilandasi dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian 1 rukun ihsan, yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita seakan-akan melihat Allah, maka ibadah kita ini akan rapi, Ibu. Pernah lihat orang sembahyang kayak ditiup angin? Pernah? Allahu Akbar. Wah. Kadang-kadang menggaruk. Kadang-kadang mana-mana ke tangannya. Ini artinya ibadahnya sudah tidak rapi. Kenapa? Karena dia tidak merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan bilang itu jam dinding, itu Allah, jangan begitu. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, wa illam takun tarah fa innahu yarak, maka jikalau kalian tidak bisa melihat Allah, tidak bisa menghadirkan di hati seolah-olah melihat Allah, ka'annahu tarak fa innahu tarak, sesungguhnya Allah selalu melihat kalian. Jadi dalam kita beriman kepada Allah dan seluruhnya dalam rukun iman, ketika kita beribadah, ketika sholat dan seterusnya, di situ kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita merasa diawasi oleh Allah, maka ibadah kita ini akan sebenar-benarnya ibadah. Kadang orang sholat angkat takbir asal, Pak. Allah. Pernah lihat? Mestinya angkat takbir itu betul-betul Allahu Akbar, tangannya diangkat. Allahu Akbar. Ada juga gaya Shaolin. Allahu Akbar. Asal. Entah tidak belajar, tidak mau belajar, tidak pernah belajar. Tapi kalau kita sudah tahu ajarannya bagaimana caranya ngangkat takbir, Allahu Akbar, ketika ruku bagaimana belakang kita, ketika kita sujud bagaimana, dan kita merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita ini akan selalu merasa benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita teladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau selalu mengutamakan orang miskin. Orang kaya diutamakan, tapi orang miskin lebih diutamakan. Kenapa? Karena orang miskin lebih butuh bantuan ketimbang orang kaya. Ketika mereka bikin KTP, mereka berurusan ke RT, mereka berurusan ke surat tanah, mereka mengundang kita, mereka ada-adakan makanan di rumahnya hanya untuk mengundang kita, maka segeralah kita tunaikan undangan tersebut, jangan melambat-lambat. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu orangnya lambat marah. Kalau urusan pribadi beliau yang diganggu, beliau tidak akan marah. Tapi kalau urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan agama diganggu, Nabi kita adalah orang yang pertama kali yang akan marah kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini surau mudah-mudahan selalu diberikan makmur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan jamaahnya selalu bertambah penuh dan mudah-mudahan ini bisa berubah lebih besar dan lebih bermanfaat. Saya sering mampir di sini Pak Ketua, kalau sholat maghrib saya sering mampir di sini. Kalau lagi jalan mampir di sini, Isya juga kadang sholat di sini. Tapi alhamdulillah belum ada yang kenal. Ada kenal beberapa orang, cuma saya lupa namanya. Jadi alhamdulillah saya sering juga lewat di sini. Ini surau pertama kali saya mengisi acara. Mudah-mudahan selalu ada acara-acara keagamaan, syiar-syiar Islam selain daripada pengajian Ustadz Arsyad. Mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, istiqomah dalam mengurusnya dan mudah-mudahan ringan daripada tetangganya untuk mengisi surau ini, memakmurkan surau ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas segala perhatian. Kesalahan semuanya adalah dari kiri pribadi saya dan segala kelebihan itu adalah kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kumpulkan kita di tempat ini, Allah juga kumpulkan kita di dalam surganya Allah, berkumpul bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'am hamdan yu'afi min kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa qutul arwahi wa ghizaiha wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma uktubis salamata was sihhah wal afiyatan fid din wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil 'ilm وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين.